Pada suatu hari, datanglah penjajah Belanda, dan ia datang bersama dengan istrinya. Hei, kalian dua, bertunduklah kepadaku dan beri hormat, atau rumah dan isinya akan menjadi milikku. Siapa yang paling dihormati di sini? Tuanku Imam Bonjol, Tuan. Siapa itu? Harusnya aku yang paling dihormati di sini. Sebentar, aku ambil sembako dulu. Ambil ini, dan pergilah. Terima kasih, Nyonya. Permisi. Belanda dan istrinya itu berencana untuk mengadu domba dua kaum yang selama ini berbeda pendapat, namun tidak ada pertengkaran, yakni kaum padri ulama-ulama dengan kaum adat, masyarakat adat yang masih suka berjudi. Dengan adanya pertengkaran, mereka dapat mengambil alih daerah tersebut dengan mudah. Ide bagus, istriku. Iya, jadi sekarang tugas kita hanyalah untuk menghasut kedua golongan itu. Ya betul, kita harus menghasut dua golongan itu. Ketika kedua orang Belanda itu dalam perjalanan untuk menjalankan misi mereka, di sisi lain, Tuanku Imam Bonjol bertemu dengan kaum adat yang sedang berjudi. Hei, hentikan perbuatan kalian. Di dalam Islam tidak boleh berjudi loh. Diam saja kamu, ini memang tradisi kami. Hei, hentikan atau Tuhan yang akan hukum kalian. Ah, sudahlah, pergi kamu. Lalu, Belanda yang telah mendengar adanya pertengkaran kecil antara kaum padri dengan kaum adat memutuskan untuk memanfaatkan kejadian ini dengan mengadu domba kedua kaum tersebut. Tidakkah kau sadar bahwa ini adalah kesempatan emas? Kita bisa mengadu domba mereka untuk merebut tanah Minang. Baiklah, ayo kita jalankan rencana tersebut. Kalian sadar bahwa kaum adat akan merusak nama kalian. Mereka akan memecah belah kalian. Kenapa begitu, Tuan? Kalau tidak percaya, ambillah uang ini. Tidak usah, Tuan, kami percaya pada saya. Ambil saja ini. Datuk, kita tidak perlu berperang. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Wah, apakah kamu takut dengan kami? Kami bukan takut, tetapi kami tidak ingin pertumpahan darah. Alah, kamu palingan banyak ngomong kamu. Dengan demikian, Datuk Didi menyetujui perjanjian masang di mana berisi tentang penekanan penetapan batas wilayah antara kaum padri dengan kaum adat atau Belanda. Datuk, kenapa kamu membawa orang Belanda ke permasalahan kita? Apakah kamu tidak tahu betapa kecilnya orang Belanda itu? Mana ada kami bilang seperti itu? Jangan saja kamu iri, karena pasukan Belanda telah bergabung dengan pasukan kami. Tidak, kita bisa menyelesaikan ini tanpa hubungan dari mereka. Hei, apakah kalian tidak ingin satu? Tidak usah bertele-tele, selesaikan saya punya ini. Namun, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan membuat rakyat Minangkabau semakin menderita dengan adanya kebijakan-kebijakan baru seperti sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda. Kini kami telah menyesal karena bekerja sama dengan Belanda. Kini kaum kami pun diperbudak oleh Belanda. Sekarang kamu tahu kan betapa kecilnya Belanda itu? Dari awal mereka hanya memanfaatkan kita. Tapi kamu tidak menyadari dari awal. Kaum kami minta maaf, tapi bagaimana caranya untuk mengusir kaum Belanda dari sini? Siap. Ayo.
Sesuai kesepakatan, kedua kaum tersebut menyerang pihak Belanda. Atas kegugurannya, pihak Belanda meminta bantuan dari Pulau Jawa yang membuat mereka berhasil menguasai Sumatera Barat. Namun, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil menyelamatkan diri. Pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang berunding ke Palopo, dan di saat yang sama, ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Ia meninggal pada 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa dengan meninggalkan Sumatera Barat yang menjadi milik Belanda.